Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita pada kesempatan kali ini akan lanjut pada kajian ngaji 70 motivasi menjadi ahlul Quran. Ini motivasi ketiga dan seterusnya. Kita langsung saja ya. Bersyukur Allah dan juga salawat atas Nabi Muhammad SAW. Kita kemarin sudah melewati 2 motivasi dan sekarang masuk motivasi ketiga. Nah, motivasi ketiga ini, kenapa kita membaca Al-Quran, kenapa kita memahami isi Al-Quran, dan upaya mengamalkannya. Ada 3 ayat yang dikutip dalam motivasi 3 ini, yaitu Allah adalah Maha Guru, mengajari kita melalui Al-Quran. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 231. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Ya. Al-Baqarah surah kedua ayat 231. Nah, ini tidak seluruh bagian ayat yang diambil adalah dari mendekati akhir. Wa ma anzala, dan apa yang telah diturunkan Allah alaikum kepadamu minal kitab, yaitu kitab. Nah, Al-Kitab ini dimaksud adalah Al-Quran. Wal hikmati, dan hikmah. Hikmah ini dimaknai juga sunnah. Ya'izukum bih, untuk memberi pengajaran kepadamu. Apa yang diturunkan Allah kepadamu yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Ya, jadi Allah ini mengajarkan kepada kita melalui Al-Quran. Siapa yang tidak mau jadi murid dari Allah? Siapa yang tidak mau belajar kepada Allah? Nah, itu kita aksesnya melalui Al-Quran. Nah, Al-Quran pemahamannya kita melalui para alim ulama. Yang kedua, Quran surah Ar-Rahman ayat 55, surah kedua. Allamal Quran. Allama, yang telah mengajarkan Al-Quran. Siapa yang telah mengajarkan Al-Quran? Nah, di sini dimaknainya adalah Allah. Yang dimaksud allama di situ adalah Allah. Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Makin kuat di surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 2 ini. Surah yang ketiga yaitu surah Yunus surah ke-10 ayat 57. Silakan boleh sambil dibuka ya. Al-Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepadamu mau'izatun, pelajaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu.
Nah, mau'izatun, pelajaran itu yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya. Jadi 3 ayat ini sepakat maknanya. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 231, surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 2, surah Yunus surah ke-10 ayat 57, bahwasanya Allah adalah Maha Guru mengajari kita melalui Al-Quran. Ya. Jadi semoga kita bisa belajar kepada Allah melalui apa? Melalui Al-Quranul Karim. Motivasi keempat. Ya, motivasi keempat ini Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 105. Silakan dibuka. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Inna anzalna, sungguh kami telah menurunkan ilaika kepadamu Nabi Muhammad al-kitabah, sebuah kitab. Nah, ini semua dimaksud al-kitab di sini adalah Al-Qur'an. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran, litahkuma, agar engkau mengadili bainan nas, antara manusia, bima arakallah, dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu. Makanya motivasi yang keempat ini adalah Al-Quran membawa kebenaran. Kenapa kita membaca Al-Quran, mengkajinya, memahaminya, menghayatinya, mengamalkannya? Karena Al-Quran ini adalah membawa kebenaran. Jadi dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 105, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Ya. Yang kedua, dalam Quran, jadi ada berapa ayat? Motivasi 4 ini mengutip 2 ayat. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 105, dan yang kedua pada Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 105. Surah ke-17 ayat 105. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ya. Wa bil haqqi, dan dengan sebenarnya, anzalnahu, kami turunkan itu. Yang maksud adalah itu merujuk kepada Al-Quran. Wabil haqqi, dengan membawa kebenaran. Nah, di sini wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, itu turun. Ya. Jadi, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya. Dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau. Di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, illa mubasyirau, kecuali sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira, dan pembawa peringatan. Ya. Nah, ini khususnya pada kalimat dalam Quran surah Al-Isra surah 17 150 105, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Jadi motivasi 4, kenapa kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghayati Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentilawatkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, adalah karena Al-Quran membawa kebenaran. Kita pegang kebenaran ini untuk menjalani kehidupan, untuk hereafter, untuk hari akhirat.
ya. Nah, sekarang motivasi ke-5. Kenapa Al-Quran ini kita baca? Karena Al-Quran itu bukti kebenaran dari Allah. Bedanya dengan ayat 4, kalau ayat motivasi 4, mohon maaf, motivasi 4 itu kan Al-Quran membawa, jadi mengandung kebenaran. Membawa kebenaran. Nah, tapi kalau motivasi 5 ini, Al-Quran itu bukti, sebagai bukti tersendiri dari kebenaran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu sebagai bukti. Tapi juga Al-Quran tadi ayat motivasi 4 juga membawa kebenaran. Tapi yang kelima ini adalah motivasi kelima, membawa Al-Quran adalah bukti kebenaran minallah, dari Allah. Satu surah yang saya kutip adalah Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 174. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nah, kita buka Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 174. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sesungguhnya telah sampai kepadamu, burhanun, bukti kebenaran. Nah, ini diksi dulu adalah burhan. Ya, ini bukti kebenaran. Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa anzalna, dan telah kami turunkan, ilaikum, kepadamu, nuran, cahaya. Maksudnya ini maksudnya cahaya Al-Quran, mubina, yang terang benderang. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Nabi Muhammad dengan mukjizatnya yaitu Al-Quran, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai bukti kebenaran, contohnya adalah sejak Al-Quran pertama kali turun sampai sekarang, dari mulai Al-Quran turun pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang sudah 1441 Hijriah. 14 abad lebih. Tetapi Al-Quran yang kita baca sama dengan yang turun dengan Al-Quran yang turun pada zaman Nabi Muhammad. Itu sebagai bukti. Belum lagi isinya. Siapa yang bersedekah, Allah balas 10. Siapa yang memberikan kebaikan, Allah balas 10. Bahkan hingga 700 kali lipat, bahkan lebih. Kalau kita mengalami, kita melakukan ini, kita mendapatkan miracle, kita mendapatkan ajib, pengalaman langsung, maka kita akan makin yakin Al-Quran sebagai bukti. Seperti juga nanti kita bahas ayat-ayat traveling, Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Mulk sudah memudahkan bumi ini untuk dijelajahi. Ya setidaknya saya 10 negara udah 2 benua. Dan kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung itu memang mudah. Bahkan toh kalau nanti ada yang tidak naik pesawat, pakai jalan kaki, seperti teman kita, rekan-rekan kita dari Pekalongan haji, bisa juga. Jadi Al-Quran membuktikan eksistensi Al-Quran itu sendiri, bahwasanya dia tidak berubah sejak pertama kali turun sampai dengan sekarang. Dan itu dapat dibuktikan, dapat didebatkan. Kalau yang tidak percaya, buktikan dari berbagai dunia. Tidak ada Al-Quran itu yang berbeda. Untuk masalah qiraat, itu bukan Al-Quran yang berbeda. Cara bacanya saja. Isinya sama. Nah, ini. Jadi, motivasi kelima ini kita harus yakin. Kenapa kita membaca Al-Quran? Meyakininya karena Al-Quran adalah bukti kebenaran dari Allah. Motivasi keenam. Kenapa kita membaca Al-Quran? Ini mungkin untuk pertemuan sekarang, motivasi 6 dulu ya. Kenapa kita
sore kali ini sebetulnya mengganti yang harusnya kemarin Ba'da Isya. Tadi Ba'da Isya kemarin ada acara sampai tidak sempat membahas motivasi Quran bagian kedua. Nah, jadi ganti sore ini. Karena itu jam 5 kita akan membahas ayat-ayat traveling ya. Jadi ini bayar utang nih kemarin yang harusnya ngaji jam 9 malam, ada kegiatan tidak jadi. Motivasi keenam, kenapa kita membaca Al-Quran, meyakininya, mengamalkannya, menafsirkannya, melakukannya, mentilawahkannya, menghafalkannya, adalah karena Al-Quran adalah cahaya yang menerangi. Jadi ini adalah cahaya yang menerangi. Kita buka Quran surah An-Nisa, ya, surah keempat ayat 174. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 174, silakan dibaca. Wa anzalna dan telah kami turunkan ilaikum kepadamu nuron cahaya Al-Quran mubina yang terang benderang. Jadi yuk, siapa yang hidupnya terus saya juga gelap, ada masalah, ada challenge, tantangan, ada ketidakjelasan masa depan ya. Kegelapan dalam hidup ini harus kita terangi, jalannya biar lurus, syiratal mustaqim, biar tahu arahnya kemana. Kita habis dunia ini mau kemana? Ada masalah-masalah pribadi, internal, ada masalah dengan keluarga, ayah, orang tua, anak, istri, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan masyarakat, masalah bangsa, masalah internasional, masalah umat, kemanusiaan. Nah itu kita mengambil cahaya dari kegelapan-kegelapan masalah tersebut adalah dengan Al-Quran, biar kita bisa melewati, mendapatkan solusi, hidup juga jadi berkah, jadi indah, jadi bahagia. Sekian, semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada inspirasi datangnya dari Allah, jika ada kesalahan, kekurangan, khilaf datangnya dari saya pribadi. Shadaqallahul azim. Silakan baca doa masing-masing, doa setelah baca Quran. Setelah ini kita akan membahas ayat-ayat traveling yang ketiga ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.